Baik, selanjutnya saya Putri Sabrina akan menjelaskan emiten terkait jasa marga, di mana jasa marga merupakan BUMN operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dan juga untuk jasa marga ini menguasai porsi besar jalan tol nasional dan juga memiliki prospek pertumbuhan secara jangka panjang. Lalu untuk fundamental analisis perusahaan relatif kuat dan juga stabil, di mana di sini kita bisa lihat bahwa revenue growth dari tahun ke tahunnya cenderung meningkat untuk jasa marga. Lalu, untuk laporan keuangan untuk neraca, di sini total aset dan juga ekuitas jasa marga terus meningkat, disertai perbaikan struktur permodalan dan penurunan risiko keuangan yang mendukung strategi hold atau akumulasi secara bertahap. Lalu, untuk laba rugi perusahaan, terlihat bahwa pendapatan dan laba perusahaan menunjukkan tren pertumbuhan yang didukung arus kas stabil, sehingga mendukung pandangan investasi jangka menengah hingga panjang. Kemudian untuk revenue breakdown yang terlihat di gambar ini dari tahun ke tahunnya di berbagai daerah juga rata-rata juga meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya untuk track record pembagian dividen saham, sebetulnya di sini terlihat bahwa kebijakan dividen ini bersifat fluktuatif dan tidak konsisten secara tahun ke tahun, namun tetap menarik saat dibagikan sehingga lebih cocok bagi investor yang tidak berfokus pada dividen secara rutin. Selanjutnya untuk technical analysis pada periode 1 minggu, di sini saya menggunakan time frame 30 menit di mana harga bergerak sideways week bearish di bawah MA20 dan juga MA50 dengan RSI di bawah 50 dan momentum beli yang juga cenderung lemah. Di mana juga support belum memicu pantulan, sementara resisten ini masih menahan adanya kenaikan. Sehingga untuk sarannya di sini kita harus menunggu dan juga melihat dan tidak disarankan untuk membeli secara jangka pendek. Selanjutnya untuk periode 1 bulan, di sini saya menggunakan time frame 1 jam, di mana harga masih di bawah MA50, MACD yang negatif, meski tekanan menurun ini sebetulnya sudah mulai melemah, dan pergerakan ini tertahan di area konsolidasi tanpa konfirmasi volume. Lalu untuk saran di sini adalah hold bagi yang sudah memiliki saham dan belum disarankan untuk membeli saham lagi. Selain itu, tidak disarankan juga bagi yang belum memiliki sahamnya untuk membeli sahamnya pada saat ini dan juga periode 1 bulan ini. Selanjutnya, untuk periode analisis 6 bulan, di sini saya menggunakan time frame harian, di mana struktur lower high, lower low ini masih terbentuk, dan harga juga ternyata masih di bawah MA50 dan juga RSI ini cenderung lemah. Dan juga tekanan jual ini masih terlihat sangat dominan. Sehingga saran saya di sini untuk menunggu sinyal pembalikan tren sebelum melakukan entry pembelian juga. Selanjutnya yang terakhir pada periode 1 tahun, saya menggunakan time frame mingguan, di mana terlihat juga bahwa tren jangka panjang ini masih sangat bearish dan juga MA20 serta MA50-nya ini cenderung menurun. Dan juga MACD-nya juga negatif dan belum ada akumulasi dari volumenya sendiri. Untuk saran pada periode 1 tahun ini juga tidak disarankan untuk membeli secara agresif dan juga akumulasi bertahap hanya untuk investor secara jangka panjang saja. Oke, jadi dengan saya Kristen Wijaya, hari ini saya akan bahas analisis fundamental dan juga teknikal mengenai PT Jasa Arma Indonesia Tbk atau yang sama disebut sebagai IPCM. Jadi modal bisnis mereka relatif stabil karena bergerak di bidang jasa pemanduan dan penunduran kapal. Lalu kinerja keuangan mereka juga cukup konsisten karena leverage-nya juga terjaga. Lalu menunjukkan IPCM memiliki fundamental persen cukup baik dan risiko yang cukup terkendali. Lalu perusahaan ini baru saja memperoleh Gold Champion dalam ajang Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards pada September 2025. Lalu dari sisi fundamental, IPCM ini menunjukkan performa yang cukup baik, pendapatan usaha meningkat dari 1,14 triliun rupiah menjadi 1,35 triliun di tahun 2024. Lalu laba bersih juga naik 5,8% dari 157 miliar menjadi 166 miliar rupiah pada 2024. Oke, selanjutnya masuk ke analis teknikal. Yang pertama ini 1 minggu, kita lihat harga Rp326 dan MA200 di level 316, area MA200 menjadi support dinamis yang penting. Lalu jika skenario bullish, jika harga bertahan di atas support dinamis, lalu muncul candle konfirmasi misal bullish atau engulfing atau pin bar disertai volume baik, maka peluang rebound ke resisten terdekat meningkat. Jika skenario bearish, jika turun dan menembus support dinamis atau level support terdekat, maka potensi lanjut koreksi dan masih ada sampai support berikutnya. Jadi kesimpulan 1 minggu ini, IPCM berpotensi bergerak menguat terbatas apabila mampu bertahan di area support dinamis dan membentuk candlestick konfirmasi untuk jangka pendek. Oke, lalu yang selanjutnya ini yang 30 hari, yang ini itu pakai sideways. Jika RSI datar di tengah dan harga bolak-balik MA20 apa MA50, maka kesimpulan 30 hari ini atau 1 bulan, IPCM berpotensi swing naik atau konsolidasi tergantung kemampuan harga bertahan di atas MA, menengah, dan arah RSI. Strategi yang sesuai adalah buy on, weakness, dekat support, dan take profit bertahap di resisten terdekat. Oke, selanjutnya ini yang analisis teknikal 6 bulan. Jika bullish medium term, jika trendline naik terjaga dan harga konsisten di atas MA utama, maka peluang melanjutkan kenaikan 6 bulan meningkat. Jika bearish medium term, jika terjadi breakdown trendline, maka volume jual meningkat, maka 6 bulan bisa berubah menjadi fase distribusi atau koreksi. Jadi, peluangnya ini melanjutkan tren menengah selama struktur higher low tetap berbentuk dan support kunci tidak ditembus. Oke, selanjutnya yang 1 tahun ini,
Jika bearish long term harga jatuh di bawah MA200 dan MA200 mandatory menurun, potensi perubahan tren. Jadi secara jangka panjangnya 1 tahun ini IPCM cenderung positif selama harga mampu bertahan di atas MA200 dan struktur tetap besar tetap naik. Investor jangka panjang dapat mempertimbangkan akumulat pada area koreksi yang masih berada di atas support jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Devina Senia Situmorang. Saya akan melakukan analisis fundamental dan juga teknikal terkait perusahaan Total Bangun Persada. Perusahaan ini bergerak di bidang industri material dan konstruksi, mencakup jasa konstruksi, sewa peralatan, manajemen proyek, dan juga properti. Perusahaan ini merupakan perusahaan konstruksi swasta tertua di Indonesia dengan portofolio lebih dari 800 proyek prestisius seperti Central Park Jakarta dan juga Kompas Gramedia. Untuk analisis fundamental, perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari tahun 2022 sampai 2024. Terlihat ada efisiensi pertumbuhan laba yang melebihi pertumbuhan pendapatan, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Kemudian untuk rasio keuangan, rasio profitabilitas PT Total memiliki tren peningkatan yang cukup signifikan. Untuk rasio likuiditas memiliki tren penurunan, namun masih dalam batas yang aman. Untuk rasio solvabilitas menunjukkan adanya peningkatan leverage. Terkait track record pembagian dividen, perusahaan Total Bangun Persada menunjukkan komitmen yang konsisten untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dengan payout ratio sebesar 67,24%. Selanjutnya adalah analisis teknikal. Untuk di periode 1 minggu, kondisi menunjukkan sideways dengan bias bearish. Pola menunjukkan higher highs dan lower lows yang merupakan karakteristik downtrend. Harga di bawah MA20 dan MA50 menunjukkan tekanan jual. Rekomendasinya adalah sell on strength atau wait and see. Untuk di periode 1 bulan, kondisi menunjukkan konsolidasi dengan kecenderungan melemah. EMA pendek di bawah EMA panjang yang menunjukkan adanya sentimen negatif. EMA CD juga menunjukkan area negatif dan berdatar, artinya momentum melemah. Pola candlestick didominasi doji dan body kecil, yang berarti adanya ketidakpastian pasar. Rekomendasinya adalah wait and see atau buy on weakness di harga 1005 sampai 1010. Untuk di periode 6 bulan, kondisi menunjukkan uptrend yang kuat dengan healthy pullback. Adanya rally signifikan, sekitar 58% dari harga Rp720 menjadi Rp1.150. Strukturnya menunjukkan higher highs dan higher lows yang konsisten. Rekomendasi adalah buy dengan catatan struktur uptrend masih terjaga. Untuk di periode 1 tahun, kondisi menunjukkan uptrend yang kuat. Harga di atas MA20 dan MA50 menunjukkan tren yang bullish, namun jarak ke MA20 menyempit, artinya momentum melemah. Untuk rekomendasi, buy on weakness bertahap di harga 1000 sampai 1020 dengan cut loss di bawah 995. Secara keseluruhan, jangka pendek tekanan jual masih dominan, namun jangka menengah dan panjang struktur uptrend masih solid. Dividen yang tinggi bisa menjadi safety net untuk saham ini. Halo Pak Eko dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alfonso Arifedama Dika Mandaris, dan di sini saya akan menjelaskan tentang Pertamina Geothermal Energy. Ini adalah perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Sebagai bagian dari Pertamina Group, Pertamina Geothermal Energy mengelola lebih dari 670 MW kapasitas terpasang panas bumi dan menyumbang sekitar 70% dari total kapasitas panas bumi nasional. Di pasar modal, Pertamina Geothermal Energy tercatat di BI sejak Februari 2023 dengan kode saham PGEO dan menjadi salah satu pilar utama transisi energi bersih di Indonesia. Lalu, Pertamina Geothermal Energy berfokus pada 3 lini bisnis utama, yaitu operasi aset, panas bumi existing, pengembangan proyek baru, dan bisnis berkelanjutan seperti hidrogen hijau dan pemanfaatan panas bumi langsung. Selanjutnya, pendapatan Pertamina Geothermal Energy tumbuh konsisten dari sekitar 330 juta dolar Amerika di 2020 menjadi sekitar 420 juta dolar Amerika di tahun 2024 yang didorong oleh optimalisasi pembangkit dan proyek baru seperti Lumut Bala Unit 2. Dengan kontrak jangka panjang, dengan PLN dan bisnis berbasis energi terbarukan, Pertamina Geothermal Energy analisis teknikal periode 1 minggu dengan menggunakan time frame 15 menit. Posisi harga berada jauh di bawah garis moving average 20, yang berarti tren masih melemah. Area support penting sudah menjadi resisten. Indikator menunjukkan kondisi jenuh jual, jadi ada peluang pantulan kecil, tetapi secara keseluruhan arah harga masih cenderung turun. Lalu periode 1 bulan dengan time frame 4 jam. Selanjutnya, periode 6 bulan dengan time frame 1 hari. Untuk ini menunjukkan trend bearish yang ditandai dengan pola lower high dan lower low. Harga saat ini bergerak di bawah MA200 yang menandakan tekanan jual masih dominan. Area support sebelumnya telah ditembus dan berubah menjadi resisten. Indikator scholastic RSI berada di area oversold sehingga terdapat peluang pantulan jangka pendek. Namun, secara keseluruhan tren masih lemah dan risiko penurunan lanjutan tetap ada. Selanjutnya, periode 1 tahun dengan time frame 1 hari.
pada periode ini mengalami rebound yang kuat di awal 2025, namun gagal mempertahankan momentum dan membentuk pola lower high. Hingga saat ini harga kembali bergerak di bawah moving average 200 yang mengindikasikan tren yang jangka menengah masih bearish. Area support utama telah ditembus, sementara stokastik RSI berada di area oversold sehingga peluang technical rebound jangka pendek ada, tetapi secara tren dominan tekanan jual masih kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman dan Pak Eko, perkenalkan nama saya Dimas Yatri Putra. Saya di sini dari kelompok 3 akan membahas PT Brand, yaitu Barito Renewables, yaitu perusahaan yang bergerak pada sektor energi baru atau geothermal. Brand sendiri resmi IPO pada Oktober 2023 dan model bisnisnya seperti tadi saya sebutkan itu geothermal dan sering beroperasi rata-rata pada Pulau Jawa ya. Terus untuk kinerja aset dan struktur modal bisa dilihat di sini. Total asetnya mengalami peningkatan, total liability-nya juga justru malah mengalami peningkatan dan ekuitasnya malah mengalami penurunan. Dan untuk kinerja pendapatan dan profitabilitas dan leverage sendiri bisa dilihat pendapatannya itu naik lumayan tapi nggak terlalu besar ya. Dan bisa dilihat ROA dan ROE-nya juga meningkat ya, dan justru DER-nya itu malah meningkat juga. Nah, dan meningkatnya signifikan tuh pada tahun 2022, yaitu pas mau IPO. Dia itu meningkat drastis hingga ke 10,78 ya. Dan dia itu mengalami penurunan pada 2023 dan 2024 dan lumayan turun ya. Terus untuk di sini berikutnya kita masuk ke technical analysisnya, itu forecasting pada 1 minggu ke depan. Dan saya menggunakan time frame 15 menit dengan indikator moving average, volume, dan RSI bisa dilihat di sini. Pada time frame 15 menit sudah mengalami harga overbought ya, di atas 80, dan dia tuh hingga mengalami tekanan jual hingga oversold juga. Dan di sini tuh ada mulai tanda-tanda peningkatan, tanda-tanda reversal akan naik lagi ya. Dan berikutnya kita masuk ke 1 bulan. Saya menggunakan time frame 1 jam. Bisa dilihat sini saya menggunakan support dan resistance dan MACD dan MA juga. Dan bisa dilihat saja dari support dan resistennya bahwa harga si brand ini sedang mengalami yang sideways ya, sideways panjang ya, yang lumayan panjang sidewaysnya. Dan untuk para trader bisa direkomendasikan pada time frame 1 jam ini ya, yang dimana itu strategi buy on support dan sell on resistance. Dan tapi dianalisa juga ketika misalkan dia di harga support, apakah dia akan mengalami reversal atau akan tembus supportnya. Dan ketika tembus supportnya tidak disarankan untuk masuk dan disarankan untuk menunggu harga di support terdekat lagi. Oke, bisa dilihat juga dari MACD-nya, tekanan jualnya sudah mulai lemah. Oke, berikutnya kita masuk ke time frame 6 bulan. Saya menggunakan forecasting 6 bulan, saya menggunakan time frame daily, yang bisa dilihat di sini trennya si brand ini lagi terus naik ya, dan dia tuh akan mengalami koreksi dulu. Dan menurut saya koreksinya itu akan di titik 61,80% ini, yang dimana titik Fibonacci-nya ini akan titik yang sering terkena harga-harga saham ya. Dan bisa dilihat juga MACD-nya itu dia sudah akan mulai berganti pada tekanan beli, dan MA-nya juga akan mengalami golden cross ya kan. Untuk 1 tahunnya saya menggunakan time frame 1 hari. Kenapa? Karena menurut saya time frame weekly-nya itu masih sangat sedikit chartnya, dan karena si brandnya juga masih baru IPO pada tahun 2023 ya. Dan bisa dilihat sama seperti 6 bulannya itu emang si trennya brand ini masih naik ya kan. Dan ini tuh akan mengalami koreksi dulu, sama lah. Dan untuk untuk rekomendasi investor jangka panjang, menurut saya time frame daily ini sangat bagus ya. Dengan strategi itu buy on correction, yang dimana ketika dia itu nanti koreksi dulu dan boleh untuk masuk. Dan tapi ketika nanti pas koreksi dia itu menjebol support seperti yang saya bilang pada rekomendasi trader tadi, itu tidak disarankan untuk masuk karena nanti itu bakal akan merubah trennya menjadi tren turun ya. Jadi untuk saya itu saja, terima kasih. Oke, perkenalkan saya Aldo Tapin. Di sini saya akan analisis fundamental dan teknikal dari PT Telkom Indonesia. Oke, untuk analisis fundamental pertama itu saya menggunakan pertumbuhan pendapatan. Dari 2023 sampai 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan karena orang sudah beralih dari yang tadi menggunakan SMS atau telepon biasa selalu menggunakan WhatsApp. Oke, selanjutnya di profitabilitas ini di 2023 sampai 2024 ini mengalami kenaikan dikarenakan biaya operasionalnya naik gitu. Oke, selanjutnya di kesehatan utang. Di kesehatan utang ini dari 2023 sampai 2024 ini mengalami penurunan, dan yang paling tinggi itu di 2021 dikarenakan harga di situ yang paling tinggi di topnya. Tapi dari 2022 sampai 2024 itu stagnan karena labanya nggak naik. Valuasi ini di bawah 1 dan dikategorikan bagus karena project terbaru dari Telkom ini sudah menggunakan modal pribadi. Oke, selanjutnya untuk analisis teknikal. Di sini saya menggunakan support resistance dan trend line ditambah RSI. Tapi RSI ini sebagai pelengkap aja. Tapi utamanya itu
Di sini trendline itu mengalami penurunan dan harga sekarang sudah ada di area support resistance. Jadi kemungkinan besar ini harga akan turun gitu. Di sini saya menggunakan time frame H1. Next di periode 1 bulan saya menggunakan time frame H4, ada support resistance yang sangat-sangat kuat di situ, udah tersentuh berkali-kali dan juga kemungkinan besar ini karena sedang koreksi, ada kemungkinan besar nanti tunggu break trendline itu sebagai konfirmasi kita buy ke depannya. Jadi prediksi 1 bulan ke depan akan naik. Apa selanjutnya di analisis teknikal. Di sini periode 6 bulan saya menggunakan daily. Di sini ada support resistance yang sama juga. Ini hampir sama dengan yang hampa tadi. Dia mengalami penurunan sedikit untuk koreksi karena trennya sedang bullish. High sebelum itu udah ke break sama support resistance gitu. Sekarang lagi koreksi ke harga terdekat atau support resistance yang kuat. Next, ini juga di 1 tahun ini saya menggunakan trendline dan support resistance dari weekly, time frame weekly. Ini kemungkinan besar harganya akan turun ke bawah ataupun naik. Naik jika trendline yang atas itu ke break dan turun ke bawah jika trendline bullishnya ke break. Yang koreksi ini sebenarnya harga sekarang lagi koreksi naik dikit, lalu kemungkinan besar akan turun melanjuti penurunan tren atau base trend. Sekian dari saya, terima kasih.